Hello bright people, welcome back di my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini kita akan membahas kasus lagi ya teman-teman. Jadi kasus ini sekitar tahun 2011 yang lalu. Namun ini cukup menggemparkan ya di Nias, di daerah Sumatera Utara ya teman-teman. Jadi ini menceritakan tentang sebuah jual beli toke yang harganya mungkin seharga rumah ya teman-teman. Pelaku rela menghilangkan nyawanya ya teman-teman, dan kepalanya menjadi jimat, dan korbannya itu dibakar dan dibuang ke jurang teman-teman. Bagaimana kronologisnya teman-teman, tetap simak di channel saya Pak Hayak Ribut. Jadi kita akan memperkenalkan seorang pada waktu itu, yaitu namanya David Yusman ya. Atau sering dipanggil Ucok. Jadi kelahiran di Sumatera Utara, daerah Kabupaten Nias ya teman-teman. Dia ini punya keluarga yang sederhana ya. Jadi dia membantu orang tuanya. Jadi dia ini berhenti ya semenjak SD ya. Dia berhenti sekolah, jadi tidak pendidikan lagi. Nah pada akhirnya dia merantau nih, karena ingin membantu orang tuanya. Dia merantau nih ke daerah Karo ya, daerah Karo, yang pada saat itu dia menaiki kapal penyeberangan itu sekitar 7 jam ke Karo itu, karena memang itu menyeberang lautan ya si Yusman ini ya teman-teman. Nah, beberapa hari di sana dia mencari pekerjaan, tidak kunjung dapat, dan pada akhirnya dia mendapat pekerjaan di sebuah ladang sayur ya teman-teman. Jadi ladang sayur ini kebetulan bos ini bos baru ya, baik banget. Jadi dia diterima di situ. Ucok ini juga tinggal di tempat rumah yang dekat tempat dia bekerja itu. Nah, nama bosnya ini adalah Polimaru Zega, atau kita panggil saja Zega ya. Jadi Pak Zega ini sangat baik padanya, dan dia tidak memikirkan makan lagi, tidak mikir minum apa-apa, dia langsung bekerja saja di situ. Nah, jadi dia tinggal di rumah bersama Pak Zega ini. Nah, selain itu bisnis sayur tadi teman-teman, si Pak Zega ini memiliki bisnis juga ini. Nah, pada saat itu mungkin teman-teman pernah dengar ya, sering dengar juga pada tahun itu 2011 itu sering jual beli toke ya teman-teman ya, yang sampai harganya seharga rumah, dari harga ratus ribuan, jutaan, sampai miliaran ya teman-teman. Nah pada saat itu kan viral sekali masalah toke ini, karena dipercaya, dan juga di sana dipercaya toke ini bisa untuk mengobati ya, dan juga sebagai memberi keberuntungan untuk yang memilikinya itu. Nah itu ya teman-teman. Nah, jadi si Pak Zega ini dikunjungi oleh dua temannya ya teman-teman, suami istri, yaitu Pak Zimi dan istrinya si Burugun ya. Jadi mereka mendatangi Pak Zega ini, dan kebetulan di situ ada juga si Ucok tadi. Dia mendengar pembicaraan. Jadi orang berdua ini mencari toke ya, yang punya kriteria yang sangat besar ya, yang mempunyai kriteria lah. Nah pada saat itu tiba-tiba si Burugun ini langsung menanyakan kepada Ucok, Dinias, apakah ada toke di kampungmu? Nah jadi Ucok menjawab ini tidak tahu ya, karena belum memastikan. Nah oke. Setelah keesokan harinya Ucok ini langsung menelpon sepupunya, yaitu Rusula. Rusula ini jadi sepupunya Ucok menelpon nih. Dia menanyakan apakah ada toke. Nah, yang disebutkan, yang dicari sesuai kriteria dari temannya Pak Zega yang berdua tadi ya. Dan pada akhirnya si Ursula ini memberitahu bahwa ada tokeknya, katanya, yang dicari sesuai kriteria. Namun pada saat itu si Ursula langsung meminta nomor telepon kedua temannya Pak Zega yang tadi, Pak Zimi dan Gugun itu tadi teman-teman ya. Nah setelah itu kontaklah mereka ini. Pada awalnya si Ursula ini menjual toke itu sebesar 2M ya teman-teman. Namun itu sangat tinggi sekali, dan akhirnya tawar menawar, akhirnya mereka menyetujui dan sepakat dengan harga 500 juta teman-teman. Nah setelah sepakat dengan harga itu, mereka berencana berangkat pada tanggal 17 April ya tahun 2012 pada saat itu. Nah pada saat itu mereka menaiki pesawat, 1 jam lebih mereka menaiki pesawat, langsung ke tempatnya Rasulullah itu. Dan sebelum itu teman-teman, Ucok kebetulan ini mau menjenguk bapaknya, karena orang tuanya atau bapaknya ini sakit ya teman-teman. Jadi diizinkanlah dia untuk menemui bapaknya ini, karena kebetulan juga si Pak Zega ini kan bersama dua temannya tadi ingin melihat
dan membeli tokek itu ya teman-teman. Nah akhirnya si Ucok berangkat juga. Nah sebelumnya tapi Ucok ini duluan. Nah akhirnya pada tanggal 17 April itu mereka langsung sampai di bandara ya dan minta dijemput, namun pada saat itu tidak bisa dijemput. Nah akhirnya mereka bertiga ini menyewa sebuah mobil ya teman-teman untuk transportasinya menuju ke tempat kampungnya Rusula ini dan Ucok ini ya teman-teman. Pada akhirnya mereka bertemu setelah di kampungnya Rusula ini. Jadi mereka sampai tengah malam nih, dan pada akhirnya di tengah malam itu Rusula ini menyusun rencana hal yang tidak baik teman-teman. Dia merencanakan itu bersama 4 temannya, yaitu yang pertama Ama Asihia, Amahia, sama Pandihia dan Jenny. Jadi mereka bertiga ini ya. Jadi mereka berempat ini merencanakan, berlima bersama Rusula itu merencanakan hal-hal yang tidak baik. Keesokan paginya mereka teman-teman, jadi lokasi itu sangat sempit ya dan jalannya juga tidak cukup bagus ya. Jadi mereka menyiapkan motor bersama teman-temannya. Nah, jadi mereka bertiga naik motor dan teman Rusula ini sudah menjaga di pinggir jalan di tempat yang sepi, dan pada akhirnya mereka menyabet ketiga orang itu teman-teman dan meninggalkannya dan membuang di pinggir jalan di situ ya korbannya teman-teman. Akhirnya pulang dan pada saat itu mereka mengecek uang yang ada di korban ini sekitar 7 juta dan mereka membagikan, dan si Ucok ini teman-teman kaget sama sekali. Dia memang tidak tahu apa-apa dan di Ucok ini diberikan uang 1 juta pada saat itu ya teman-teman. Pada akhirnya sampai malam hari mereka balik lagi nih ternyata. Jadi mereka mau mengambil kepala untuk dijadikan jimat dan badannya itu dibuang lalu dibakar teman-temannya. Nah seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya jimat apanya ini kita tidak tahu untuk ritual apa sebenarnya teman-teman. Dan pada akhirnya Ucok ini kan bosnya kan tidak ada. Dia lalu mencari pekerjaan di daerah Riau, mengunjungi keluarganya yang ada di situ mencari pekerjaan. Nah, setelah dia mengetahui hal itu teman-teman. Nah, kebetulan si Rusula dan teman-temannya ini masih di kampung. Setelah beberapa hari kemudian, teman-temannya, keluarga dari 3 orang korban ini, Pak Zega, Pak Azimi, dan Bu Rugun ini mencari mereka nih. Nah, jadi tidak ketemu. Akhirnya dilaporkan ke polisi ya setempat di daerah Karo tersebut. Dan pada akhirnya mereka ini taunya Zega ini perginya ke kampung halamannya si Ucok ini. Nah, langsunglah nih mereka langsung bergerak nih. Beberapa polisi langsung mendatangi Ucok. Namun pada saat itu Ucok tidak ada di tempat, dia pergi ke tempat yang lain. Dan akhirnya beberapa bulan dicari, pastinya si Ucok sudah ketemu dengan mereka mencari informasi berbagai macam ya, sampai meneliti dari nomor telepon yang Ucok pakai. Ucok tersebut akhirnya ketemu lalu dibawa ke daerah Nias tersebut. Nah setelah itu teman-teman, si Ucok ini diinterogasi tidak memakan waktu lama. Dia langsung mengakui apa yang mereka lakukan. Ya, jadi dia mengakui dan dia melakukan dan mengatakan si Rusula ini. Ya, setelah itu Rusula ditangkap pada saat itu, namun keempat temannya ini sudah tidak ada ya. Jadi istilah buron ya teman-temannya. Nah setelah itu Rusula ini juga tidak memakan waktu yang lama diinterogasi dan selang waktu beberapa itu dia mengakui bahwa mereka memang melakukan hal tersebut. Nah mereka akhirnya tubuh-tubuh korban tadi ditemukan di daerah jurang teman-teman, dan situ sudah berbentuk tulang belulang tanpa ada kepalanya teman-temannya. Setelah disidang, dan pada saat itu Ucok ini sebenarnya usianya 16 tahun, namun pada saat itu dia ditekan teman-teman dan dia mengatakan sudah sebenar-benarnya bahwa dia tidak mengetahui dan terkejut ketika mereka melakukan aksinya itu teman-teman. Dia benar-benar tidak tahu dan akhirnya si Rusula ini dijatuhi hukuman mati teman-temannya, dan si Ucok juga, namun sebenarnya dia tidak melakukan nih karena dan umurnya juga masih pada saat itu 16 tahun, belum cukup umur, dan memang berbeda ya teman-teman untuk pengurusan penyidikan segala macam itu yang berumur 16 tahun, namun dia merasa ditekan. Dan juga teman-teman sebenarnya si Ucok ini sangat tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik karena mereka selalu menggunakan bahasa daerah ya. Jadi mana lagi dia memang baru lulusan SD ya teman-teman ya. Jadi susah sekali dan dia
agar cepat kasus ini selesai, agar beberapa oknum mungkin menyuruh dia mengakui umurnya 19 dan mengakui dia terlibat dalam hal itu, teman-teman. Padahal kan tidak. Nah, setelah beberapa tahun, akhirnya pada saat itu ada kunjungan ya dari LSM Kontras namanya. Nah, jadi mereka ini mengunjungi pada saat itu Freddy Budiman ya. Namun mereka menemukan mewawancarai si Ucok ini, dan Ucok ini dipindahkan ya, mereka berdua ini dipindahkan ke Nusa Kambangan pada saat itu ya teman-teman. Dan Ucok ini mengatakan bahwa si Ucok ini sebenarnya rajin beribadah dan rajin, dan dia selalu curhat kepada pendetanya. Pendetanya ini langsung terkejut kan. Nah, pada saat kunjungan dari Kontras itu dia diwawancara ini. Nah, jadi ditunjuklah sebagai ahli hukum, mereka banding ya teman-teman. Pada akhirnya si Ucok ini dijatuhi hukuman 5 tahun saja teman-teman, karena memang sesuai dengan usianya. Seperti itu kasusnya teman-teman. Rumit memang ya, kasihan. Nah, sebagai pengingat untuk teman-teman, kita agar berhati-hati ya teman-teman, apalagi membawa uang cash atau bertransaksi di tempat yang tidak aman teman-teman. Siapa tahu itu yang menjadi tindak kejahatan orang lain ya teman-teman. Akhirnya bebas, pada akhirnya si Ucok ini bebas ya teman-teman. Nah, dia dikenai hukuman 5 tahun, dan itu juga prosesnya cukup lama karena identitas dari Ucok ini memang sama sekali tidak ada, nol gitu loh. Nah, jadi bagaimana caranya, mereka akhirnya menuju ke forensik dan memeriksa gigi, dan pada saat itu ternyata memang, dan pada saat Rasulullah dan kawan-kawan yang melakukan tindak kejahatan itu dia masih berumur 16 tahun teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, cuman gara-gara toke ya teman-teman ya, tapi kita ingatkan selalu waspada teman-teman. Oke, bright people, hanya itu saja mungkin dari saya. Silahkan komen di bawah jika ada informasi yang lebih dari ini teman-teman. See you in the next video.